Menjaga kesehatan mental di era digital, kunci generasi muda berprestasi dan bahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para guru, pendidik, serta orang tua yang hadir, dan yang saya banggakan para remaja, pelajar, dan mahasiswa yang merupakan harapan depan bangsa Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hadirin sekalian, kita hidup di zaman di mana teknologi dan internet sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dengan satu sentuhan jari, kita bisa terhubung dengan siapa saja, mencari informasi apa saja, dan berbagai momen kapan saja. Namun, di balik kemudahan itu ada satu hal penting yang sering kali kita lupakan, kesehatan mental kita. Hari ini saya ingin mengajak semua hadirin untuk merenung dan berdiskusi mengenai satu topik yang sangat relevan dan mendesak, yaitu menjaga kesehatan mental di era digital, kunci generasi muda berprestasi dan bahagia. Topik ini bukan sekedar teori, melainkan sebuah kebutuhan nyata, mengingat tantangan yang kita hadapi semakin berat serta pesatnya perkembangan dunia maya. Hadirin yang saya cintai, mari kita mulai dengan melihat fakta dan data nyata mengenai kondisi kesehatan mental remaja Indonesia saat ini. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2026, tercatat ada sebanyak 363.362 pelajar atau sekitar 4,8% mengalami gejala depresi dan 338.316 pelajar atau 4,4% lainnya mengalami kecemasan. Angka ini ternyata 5 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok dewasa maupun lansia. Ini adalah sinyal bahwa bahaya yang harus kita perhatikan bersama. Kondisi ini semakin dipertegas oleh hasil survei WHO tahun 2023. Data tersebut menyebutkan bahwa 10,2% remaja Indonesia pernah berpikir serius untuk mengakhiri hidup. Dan yang lebih memprihatinkan, 13,6% diantaranya pernah mencoba melakukannya dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Masalah ini ternyata memiliki hubungan yang sangat erat dengan tekanan sosial dan kebiasaan menggunakan media sosial secara. Hadirin sekalian, media sosial bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi ia membawa dampak positif yang luar biasa. Media sosial menjadi sarana kita untuk belajar hal baru, menyalurkan bakat dan kreativitas, memperluas pertemanan, serta mendapatkan dukungan dan informasi yang bermanfaat. Banyak dari kita yang menemukan hobi baru, peluang, beasiswa, atau bahkan kesempatan berkarir berkat koneksi yang dibangun di dunia maya. Namun di sisi lain ada dampak negatif yang mengintai jika kita tidak bijak menggunakannya. Media sosial seringkali hanya menampilkan sisi terbaik, terindah, dan paling sempurna dari kehidupan orang lain. Hal ini memicu kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita merasa hidup orang lain lebih bahagia, lebih sukses, lebih cantik, ataupun tampan. Sementara hidup kita terasa biasa saja atau penuh masalah. Hal inilah yang disebut sebagai tekanan citra diri dan perbandingan sosial. Lantas, apakah kita harus berhenti menggunakan teknologi atau media sosial sama sekali? Tentu tidak. Teknologi adalah alat dan kuncinya ada pada cara kita menggunakannya. Kesehatan mental bukan berarti tidak memiliki masalah sama sekali, melainkan memiliki kemampuan untuk menghadapi, mengelola, dan menyeimbangkan emosi di tengah tantangan. Untuk itu, saya ingin membagikan 5 langkah praktis yang bisa dilakukan oleh para remaja, didukung oleh peran orang tua dan pendidik untuk menjaga kesejahteraan mental di era digital ini. Yang pertama, batasi waktu penggunaan gawai. Tetapkan jadwal kapan boleh dan tidak boleh membuka media sosial. Usahakan tidak lebih dari 2 jam sehari untuk hiburan, dan hindari membuka gawai setidaknya 1 jam sebelum tidur. Berikan waktu bagi otak dan pikiran kita untuk beristirahat dari
hiruk-pikuk dunia maya. Kedua, pilih dan saring konten yang dikonsumsi. Apa yang kita lihat dan baca sangat mempengaruhi perasaan kita. Ikuti akun-akun yang memberikan inspirasi, pengetahuan, dan energi positif. Segera berhenti mengikuti atau memblokir akun yang membuat kita merasa tidak nyaman, rendah diri, atau cemas. Ingat, kita berhak mengatur apa yang masuk dalam pikiran kita. 3. Bangun hubungan nyata di dunia maya. Media sosial tidak bisa menggantikan kehangatan pertemuan tatap muka. Luangkan waktu untuk mengobrol langsung dengan keluarga, bertemu teman, atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Pelukan, senyuman, dan percakapan langsung memiliki kekuatan besar untuk menenangkan hati dan mengurangi rasa kesepian. 4. Lakukan kegiatan positif dan jaga kesehatan fisik. Tubuh yang sehat adalah dasar dari pikiran yang sehat. Rutin berolahraga, tidur cukup, makan makanan bergizi, dan lakukan hobi yang kamu sukai, baik itu membaca, menggambar, bermain musik, atau berkebun. Kegiatan ini menjadi sarana melepaskan stres dan menyalurkan emosi dengan cara yang baik. 5. Kenali perasaan diri dan berani berbicara. Sadari bahwa merasa sedih, lelah, atau kecewa itu hal yang manusiawi dan wajar. Jangan memendam perasaan tersebut sendirian. Bicaralah dengan orang yang kamu percaya, seperti orang tua, guru, konselor, atau sahabat. Berbagi cerita bisa meringankan beban yang terasa berat di dada. Kepada para orang tua dan pendidik, kami juga memohon dukungan Bapak dan Ibu. Jadilah pendengar yang baik, berikan pemahaman bahwa prestasi bukanlah segalanya, dan tunjukkan bahwa kasih sayang tidak bergantung pada pencapaian anak. Perhatikan perubahan perilaku pada anak, karena itu seringkali menjadi tanda awal dari gangguan kesehatan mental. Hadirin yang saya banggakan, yang paling penting saya tekankan hari ini, jangan pernah ragu untuk mencari bantuan profesional jika kamu merasa kesulitan mengelola emosi atau beban hidup terasa terlalu. Berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga kesehatan jiwa bukanlah tanda kelemahan atau kegilaan, melainkan tanda keberanian dan kepedulian tertinggi terhadap diri sendiri. Sama seperti kita berobat ke dokter saat demam atau saat sakit gigi, kesehatan mental pun butuh penanganan medis dan pendampingan yang tepat. Generasi muda yang berprestasi bukan hanya mereka yang nilainya ujiannya tinggi atau juara lomba saja, tetapi mereka yang memiliki ketahanan mental, kebahagiaan batin, dan keseimbangan emosi yang baik. Dan di era digital ini, kemampuan menjaga kesehatan mental adalah bekal utama agar kita bisa bertumbuh, berkarya, dan membawa perubahan positif bagi bangsa. Hadirin sekalian, sebagai penutup pidato ini, mari kita ambil kesimpulan dan tekad bersama. Dunia digital akan terus berkembang, tantangan akan terus ada, namun kita memiliki kendali penuh atas diri kita sendiri. Mari kita jadikan teknologi sebagai sarana untuk maju, berkarya, dan bahagia, bukan sebagai sumber tekanan yang menghancurkan mental kita. Mari kita saling mengingatkan, saling mendukung, dan membangun lingkungan yang sehat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ingatlah selalu, kesehatan mental adalah kekayaan paling berharga, dan generasi muda yang sehat jiwanya adalah kunci Indonesia masa depan yang hebat dan bahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dibagikan hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan.